Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Jangan kira tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Kembali ke ayat 1. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, saat ini Bapa kami berdiri di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan untuk menerima sabdamu yang kudus dan suci. Dan biarlah ya Tuhan, cahaya kami terus berkumandang untuk menginjil, menyebarkan kabar keselamatan dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Dan roh Allah tetap menyala-nyala bagi kami. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan pujian dan Engkau mendengarkan pujian kami Tuhan. Kedengaran kami dan pendengaran Tuhan bersama-sama menikmati dan perkenanan atas suara kami Tuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadikan pujian kami menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Demikian juga hamba yang Kau pakai bagi kami semuanya. Pakailah dengan hikmat urapan dari Tuhan. Jangan biarkan dia berkata-kata dengan keinginan, tetapi biarlah Engkau pakai saja dengan kemauan Tuhan, keinginan Tuhan bagi kami semuanya, supaya hidup kami semakin bertambah-tambah baik. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada roh yang tidak suka pekabaran Injil ini disampaikan. Pertobatan tidak
tidak diinginkan oleh kuasa kegelapan yang pada saat ini Tuhan ada bersama dengan kami, sekeliling kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau ya Roh Kudus yang kami izinkan untuk memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos pasal 7, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita membacanya kembali secara bergantian atau bersahut-sahutan, atau disebut juga membacanya secara responsoria. Saya akan mulai dari ayat 1. Demikian jemaat yang dikasihi Kristus, ayat 2. Selanjutnya kita bersahut-sahutan. Sekali lagi, Amos 7 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos pasal 7 yang dimulai dari ayat 1 dan kita baca secara bersahut-sahutan sampai di ayat 3 kita bersama-sama. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang. Pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Mari bersama-sama. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Sedemikian kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan ini. Tentu ada pesan dari Tuhan, pesan yang sangat mulia, bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, dan terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dikatakan berbahagia. Amin. Karena kita membaca firman Tuhan, mendengar, membaca, mendengar, merenungkan, dan pastilah kita melakukannya. Kalau kita hanya mendengar dan mendengar, Rasul Paulus mengatakan sama seperti kita bercermin di atas, sama seperti kita bercermin, ya kan? Kita bercermin di kaca, dan setelah kita pergi meninggalkan cermin, kita lupa wajah kita. Itu orang yang mendengarkan saja. Ini saya mau tanya dulu, ada yang tahu wajahnya? Ada yang tahu wajahnya? Ada kalau berkaca. Ada kalau lagi cerminan, ya kan? Tapi kalau sudah selesai cerminan, kita lupa wajah kita. Maka setiap orang, setiap ada cermin, pasti dia bercermin. Rumah saya di Pondok Kelapa kaca. Setiap orang lewat pasti begini. Artinya dia kacaan. Jadi setiap orang lewat dari rumah itu pasti begini dia. Dia bercermin. Kalau kita ingat wajah kita, apakah kita cantik, apakah kita kurang cantik, pasti kita nggak selalu datang bercermin. Tapi kita lupa wajah kita. Ini saya bertanya dulu, benar nggak sih ini Rasul Paulus? Katanya kalau kita bercermin, meninggalkan cermin, kita lupa wajah kita. Benar nggak? Benar. Ada yang ingat wajahnya? Saya nggak ingat bentuk wajah saya.
begitu di kaca baru tahu. Makanya kalau ada foto, kita foto di HP, kita zoom. Yang kita lihat siapa? Kita sendiri kan. Walaupun kita foto dengan suami, istri, anak dan lain sebagainya, tapi yang kita zoom itu apa? Wajah kita. Karena kita lupa bentuk wajah kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar, kita itu lupa dan tidak ada makna. Tapi kalau kita melakukan, pasti ingat dan ada maknanya, ada dampaknya, dampak yang positif. Nah, pada hari ini saya melihat firman Tuhan Amos 7 ayat 1 sampai 3 ini. Yang saya lihat di sini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan. Konsekuensi dari ketidaktaatan dalam Amos ini saya melihat sangat banyak sampai yang diakhiri dengan lapar dan haus, ya. Kalau kita buka kitab Amos, yang terakhir lapar dan haus, gerhana matahari dan ratapan, bakul dengan buah-buahan, api, kemudian tali sifat. Banyak konsekuensi dari ketidaktaatan. Tetapi yang penting kita lihat di sini, yang pertama, konsekuensi dari ketidaktaatan di sini adalah belalang. Belalang itu adalah lambang dari kebangkrutan, lambang dari kekosongan rezeki, lambang dari kelaparan. Itu adalah belalang. Dalam Maleakhi 3 ayat yang dalam Maleakhi 10 ayat 3 dikatakan, bayarlah persepuluhanmu. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan mengusir belalang pelahap. Itu lambang kekeringan uang. Jadi, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, yang pertama bukti dari kekecewaan Tuhan kepada kita adalah kekeringan rezeki. Bahkan makan pun susah. Bisa terjadi kelaparan. Coba lihat, baru ditanam tanaman itu, pagi-pagi segar, ayat 2 kan? Di ayat 2 tadi. Nih, tampak ia membentuk kawanan belalang. Pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, baru tumbuhan itu tumbuh, belalang sudah makan. Bagaimana bisa dapat buah? Bagaimana bisa dapat tuaian? Bagaimana bisa dapat hasil? Karena belalang sudah datang, pencuri sudah datang. Mungkin rezeki ada kita cari, uang ada, tapi uang ini dicuri oleh belalang, dicuri oleh iblis pelahap melalui sakit penyakit, melalui kerugian-kerugian, melalui ya banyak anak-anak yang jahat. Ada orang tua, baik sekali dia, banyak uangnya, tapi setiap
notaris besar, kaya. Jika kita masuk ke rumahnya, sama seperti kita masuk ke istana. Saya bawa orang gereja ke sana, dilihatnya, katanya, wah, orang kaya kok, besar banget rumahnya. Tetapi belalang datang terus ke rumahnya. Yang anaknya lah bermasalah, tangkap polisi, ditipu orang, nangis-nangis, minjam sana, minjam sini. Kenapa? Karena tidak taat. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Tadi dinas penghantar firman Tuhan, pohon ara yang dikutuk Yesus. Tadi dibacakan, muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, wah, pohon ara yang Yesus kutuk itu sudah kering. Tidak tahukah kamu bahwa firman Allah berkuasa? Kata Yesus. Maksudnya pohon ara yang kering itu artinya apa? Apakah pohon ara itu yang dikutuk? Yang dikutuk Yesus siapa? Yang punya pohon ara. Karena jika pohon ara itu sudah mati, dia tidak berbuah lagi, dan tidak ada lagi tuayan yang akan dinikmati, tidak lagi tuayan yang akan dijual ke pasar. Makanya uangnya sudah tidak ada lagi. Artinya dompetnya kering, karena tidak berbuah. Pohon aranya tidak berbuah. Ketika Yesus mau mengambil pohon ara itu, padahal sebenarnya pohon ara itu tidak pada musimnya. Dari mana sebenarnya buahnya? Karena tidak ada musim. Tapi Yesus marah pada pohon ara. Ayat penghantar tadi, pohon ara itu kering dan dikutuk. Marah kepada yang punya. Karena kebiasaan bangsa Israel dalam kitab Ulangan dituliskan, saudara, setiap memanen, jangan semua pohon itu dihabisin buahnya. Tinggalkan buat orang asing, tinggalkan buat orang yang jalan, supaya ketika mereka lapar bisa metik. Ini kebiasaan bangsa Israel sampai sekarang. Jika mereka dapat rezeki, dapat hasil, itu tidak bisa dibawa ke rumah semuanya. Itu ditinggalkan untuk orang asing, orang pengemis, orang miskin. Maka pohon ara itu dikutuk sampai kering. Jadi sama seperti kita juga. Karena Allah Israel, Allah kita juga. Setiap apa yang kita dapat, haruslah kita sisihkan untuk orang-orang duafa, untuk orang-orang yang kurang beruntung. Harus kita sisihkan. Bagaimana caranya? Apakah kalau di jalanan itu ada pengemis dikasih? Bukan. Kita ke gereja, lalu kita kasih persembahan kita. Lalu persembahan ini dikelola oleh gereja untuk orang duafa, orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung. Makanya kalau di gereja, yang mendapat uang dari gereja itu adalah orang-orang yang tidak beruntung, yang kurang beruntung. Kalau bapaknya, mamanya masih ada, kerjanya masih ada, jangan ambil rezeki dari gereja. Yang ada juga kita harus memberi seperti bangsa Israel tadi. Hati-hati, pohon ara dikutuk sampai kering, susah cari rezeki. Begitu caranya. Salah kalau kita memberikan uang kepada orang yang di lampu merah, anak-anak yang terlantar, itu salah. Karena nanti kita akan membuat dia hancur. Bila perlu orang yang markir-markir itu
Jangan kasih sebetulnya. Cuma kalau nggak kita kasih, mobil kita diparek. Malah itu buat macet sebetulnya. Ya tahan di sana 3, kita jadi lama. Iya kalau uangnya dipakai untuk yang benar. Yang ada dia pakai uang itu untuk ngaibon, beli apa lagi? Hah? Beli ganja, beli TKW. beli mabok. Ampun, nggak ada di Jakarta. Ada. Beli apa yang di HP itu? Yang dipencet-pencet? Beli enggak? Budget. Iya, depo. Ngedepo supaya bisa main slot. Sebetulnya itu nggak usah dikasih deh, karena orangnya nggak benar. Mana pernah orang yang parkir itu, oh maju, mana pernah jadi orang benar itu? Nggak mau sekolah itu orang. Ini benar itu program KDM itu, saya dukung itu. Jadi caranya seperti pengantar nas firman Tuhan tadi, pohon ara itu dikutuk Yesus karena tidak berbuah. Nah, bagaimana kita yang tidak berbuah ini? Yang tidak berbuah sama seperti Amos 7 tidak berbuah. Saat ini saudara sudah mendengar yang berbuah itu adalah pengampunan dan kasih. Itulah buah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita sudah mendengar, itu tidak baik loh, ngasih uang di lampu merah ke anak kecil, ke Pak Oga, nggak baik sebetulnya. Cuman kita jaga mobil kita, kalau nggak kita kasih dibaret, terpaksa kita kasih. Buah yang benar adalah buah yang kita dengarkan dari Amos 7 ayat 1 dan 3, yang dikatakan Amos bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun walaupun kita melakukan kesalahan. Tadi di kitab Ulangan dikatakan gimana? Aku membenci orang yang tidak mengasihi aku. Ya kan tadi? Tetapi sampai berapa keturunan katanya tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau bicara jangan sampai keturunan ke-7 ya, jauh. Sampai keturunan 4. Aku akan membalaskan kejahatan sampai keturunan ke-3 dan ke-4. Tetapi aku akan mengasihi orang yang tidak melanggar peraturanku, yang mengasihi aku. Kita mengasihi Tuhan, tetapi kita banyak pelanggaran. Tapi karena pengampunan Tuhan, maka kita kembali menerima kasih dari Tuhan. Kita banyak pelanggaran. Itulah yang sering kita dengar pada kitab Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca. Nah, apa itu? Coba. Luar kepala katanya. Tapi jangan ada kurang 1 titik pun ya. Yuk sama-sama, luar kepala juga nggak apa-apa. Semuanya 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amos 7 ayat
ayat 1 dan 3 adalah konsekuensi. Mereka melanggar hukum Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, melakukan sesuka-sukanya, tidak tidak melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi karena bangsa Israel melalui Nabi Amos, mereka memperoleh pengampunan yang dikatakan di situ ayat 3. Maka ayat 3 kita baca, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Berapa tahun mereka itu tersiksa, dompet kering, makanan kering, kosong, lapar, arugen. Tetapi Nabi Amos, nabi yang datang dengan kasih dan keadilan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel datang kepada Tuhan, menyesal, dan mereka diampuni. Kita banyak pelanggaran. Lalu timbul pertanyaan bagi saudara, itu orang jahat tuh, bentar-bentar dia melototin saya tuh. Kalau jemur kain dekat rumahnya, kain saya kalau hampir dibuang-buang tuh kalau dekat dengan terasnya. Tapi mereka duitnya banyak. Kalau anak saya datang ke rumahnya, kalau nggak dilihat diusir. Jahat orangnya, tapi duitnya banyak. Nah, itu bukan hak kita untuk menghakimi orang yang jahat. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Itu tidak perlu kita hakimi. Ada juga orang yang baik. Baik dia selalu ke gereja dan lembut, rendah hati. Ya semua buah-buah roh dilakukan, tapi tetap aja susah. Kerja dari pagi sampai sore, gak pernah terlambat kerjanya. Ada seperti itu, tapi tetap aja miskin, kasihan. Akan diberkati, indah pada waktunya. Saya banyak melihat contoh seperti itu. Susah, tapi mereka tetap melakukan yang baik, tetap melakukan yang benar. Dalam kesulitannya dia bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya bagi orang yang setia. Indah pada waktunya. Jadi kalau saudara sekarang taat, setia, tetapi masih banyak problema yang saudara temui dalam kehidupan saudara, tetap bertahan dalam kesetiaan itu. Tuhan tidak mau meninggalkan saudara. Tuhan tetap melihat saudara. Jangan bergerak dari keadilan dan kebenaran, karena Tuhan kita setia. Sebaliknya, kalau ada konsekuensi dosa yang saudara lakukan pada masa-masa yang lalu yang tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi saudara datang mohon ampun di hadapan Tuhan, seperti Amos ini, jemaat yang dipimpin oleh Amos ini, mereka datang mohon ampun Tuhan atas dosa-dosaku. Ampuni saya tidak melakukannya lagi. Maka Tuhan akan menjawab, menyesal aku, bangkitlah, jangan ulangi kesalahanmu lagi. Terbuka tingkap-tingkap langit, belalang pelahap diusir, hidup damai sejahtera. Puji Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita taat dan setia kepada Tuhan.
Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan melayani. Terima kasih. Jika engkau melayani di tengah-tengah keluargamu, tetapi yang kau layani tidak taat, seperti tidak berbuah, saudara tetap harus melayani, tetap harus setia, harus taat, dan harus melayani terus dan melayani. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita semuanya. Amin. Layanilah Tuhan, layanilah keluargamu, layanilah saudara-saudaramu, karena itu adalah perintah Tuhan kita. Amin. Katakan mengampuni, mengampuni. Jika hatimu pernah terluka, tergores oleh ucapan orang lain, perbuatan orang lain, oleh karena orang lain menghina, merendahkan engkau, ampunilah dia, sebab Tuhan adalah Maha Pengampun. Kita harus mengampuni karena Tuhan juga Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih. Sekali lagi mengampuni, ampuni orang yang bersalah kepada saudara, supaya berkat Tuhan tidak terhambat datang ke rumah tanggamu, kepada keturunanmu, kepadamu sendiri. Buka pengampunan bagi orang yang melukaimu. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengampuni Tuhan, supaya kami diberkati. Kami mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kami. Haleluya. Mengasihi, mengasihi, mengasihi
kami Maha Pengampun, Maha Pengasih, kami yang berdiri di hadapan Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana bangsa Israel yang Kau pilih, Engkau mengampuni mereka. Engkau menyesal Tuhan atas konsekuensi yang mereka terima Tuhan, yaitu datangnya belalang pelahap yang menghancurkan ekonomi mereka pada saat itu. Firman-Mu Tuhan tetap ya dan amin. Kami mempunyai Allah Israel, Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika Tuhan mengampuni bangsa Israel, Engkau mengampuni kami dengan kasih-Mu yang begitu besar, dengan memberikan Yesus Kristus kepada kami, supaya kami semua memperoleh hidup yang kekal, dan satupun di antara kami tidak ada yang binasa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Inilah kami yang berdiri di hadapan-Mu, yang sesungguhnya kami tidak sempurna untuk melayani, untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kami tidak sempurna Bapa. Namun di dalam kelemahan ketidaksempurnaan kami, Kau hadir dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami sempurna melakukannya, karena Engkau sempurna ya Tuhan Yesus, supaya kami layak untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat yang melimpah Engkau sudah curahkan bagi kami, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali. Dan secara universal Engkau memberkati kami. Terlebih Tuhan, Engkau menyentuh kami, pribadi lepas pribadi. Di atas kepala kami, tangan-Mu yang tertusuk paku mengalirkan berkat bagi kami. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik. Dengan itu Bapa, atas berkat yang berlimpah yang kami terima dari Tuhan, kami juga mau bersyafaat kepada orang lain, supaya orang lain Tuhan juga menerima berkat yang berlimpah-limpah sebagaimana yang kami terima. Kami berdoa untuk Presiden kami Prabowo Gibran ya Tuhan. Berkati pasangan ini Tuhan, untuk mendatangkan keadilan, kesejahteraan, damai sejahtera di tengah-tengah bangsa negara kami. Dan semua Tuhan yang terlibat, nama-namanya sebagai PNS, sebagai lembaga-lembaga yang menggerakkan pemerintahan kami ini Tuhan, supaya seluruh warga negara Indonesia memperoleh hak yang sama di dalam hukum. Tuhan, Engkau pakai semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk itu semuanya. Dan bagi pejabat atau lembaga yang lain yang mementingkan diri sendiri Tuhan, yang merugikan negara kami, kami serahkan dalam penghakiman Tuhan, sebab kami tidak mampu untuk itu. Engkau adalah hakim yang agung. Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Bapa, banyak persoalan yang terjadi, namun kami percaya tidak terlepas dari mata Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, biarlah gereja ini berani menyuarakan suara kenabian, kebenaran untuk seluruh jemaat-jemaat. Dan biarlah Tuhan, doa-doa dari gereja-gereja sampai ke telinga Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan yang mengabulkan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini. Gereja di tempat ini berdiri di atas curahan darah Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Tuhan, Engkau yang mempunyai gereja ini, dan Engkau yang memberkati gereja ini. Setiap orang yang datang ke gereja ini milik Tuhan, dan Tuhan yang memelihara. Bapa, berkati semuanya anggota gereja di tempat ini, anak-anak sekolah minggu, remaja, orang tua, semuanya Tuhan, hamba pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan.
Berkati semuanya. Jika mereka sedang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lemah atau ekonomi mereka Tuhan labil, Tuhan tolong supaya Engkau berkati, supaya ekonomi mereka Tuhan dapat stabil dan mereka menikmatinya dari hasil kerja keras mereka dan lebih diberkati oleh Tuhan. Tuhan, semua pelayanan program gereja ini Tuhan berkati. Hari Rabu nanti kami akan beribadah di tengah-tengah keluarga Runding Nainggolan. Kami terus berharap Tuhan menyembuhkan istrinya. Dan kami percaya sebelum kami tiba untuk melakukan ibadah, Engkau sudah mendahului kami tiba di rumah itu. Dan juga nanti Tuhan untuk berdoa untuk usaha kami yang kami buka di Pondok Kelapa. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, berkat Tuhan lebih lagi untuk kami nikmati ya Tuhan. Tuhan, banyak hal yang hendak kami naikkan kepadamu, namun satu hal yang kami tahu, atau maksud dan keinginan kami berdoa untuk seluruh umat manusia, supaya umat manusia memperoleh penebusan oleh darah-Mu Yesus Kristus. Masih banyak Tuhan yang belum mengenal tebusan darah-Mu. Dari sekian miliar, 8 miliar penduduk dunia ini, kami masih belum bisa menjangkau. Bahkan 50%, 30% belum kami dapat jangkau. Kalaupun dapat 2,5%, itu semua hanya kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa supaya miliar-miliaran manusia ini dapat memperoleh kuasa penebusan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Engkau yang mendengarkan dan Engkau yang mengabulkan, karena kami berdoa dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, mari kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Kita mengumpulkan persembahan, kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan PKJ nomor 140, di sini aku bawa Tuhan. Kita ganti dengan lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, kita ganti lagunya Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa
berdiri. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, kita bangkit. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, Engkau adalah sumber dari segala berkat. Dari berkat yang kami terima dari Tuhan, kami kembalikan sebahagian, bahkan tidak sesuai dari yang kami terima dari Tuhan. Jikapun ini terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu kebutuhan kami, Tuhan tahu kemampuan kami. Biarlah Tuhan saja yang menerima dengan limpah berkat bagi kami juga yang sudah memberikan ini. Tuhan, kami gunakan persembahan ini untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Namun kami menyadari siapakah kami, sehingga kami dapat membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bumi ciptaan-Mu ini. Sebab langit adalah tumpuan kepala-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Namun karena Tuhan mengasihi kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk ikut ambil bagian dalam proyeknya Tuhan, maka Tuhan mengajak kami masuk di dalamnya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah yang kami gunakan Tuhan, baik itu rezeki, keuangan, tenaga, atau kecerdasan apapun yang kami miliki, kami persembahkan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Amin. Kita tiba di ujung ibadah minggu ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 3. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama
Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu di dalam hidupmu setiap hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah sudah selesai.